Running Television. Oke, kali ini kita spesial banget di sini. Kita ada di Run TV Podcast. Yes, masih bareng Adi Harto di sini dan juga ada Kang Padi Ahmad. Iya, biasa dipanggil Kang Agi. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi sebenarnya kita pakai masker ya. Ada nih. Tapi karena Kang Agi udah sering dicolok-colok, jadi hasilnya selalu negatif dan kita dari tim juga. Jadi kita tidak menggunakan masker, tapi ada di sini maskernya. Oke, kita langsung tanya aja Kang Agi. Ini sebenarnya Run TV kita dulunya di komunitas, karena banyak komunitas yang masih menutup diri ya terus kayak ini jadinya. Walaupun sekarang udah mulai sih Kang. Kemarin sih kayak Riot atau segala macam itu masih belum ada latihan, tapi ada salah satu yang komunitas masih udah mulai latihan lah ya, udah mulai normal seperti itu ya. Nah, dari Kang Agi sendiri ini adalah salah satu kalau bisa dibilang founder The Track bukan sih Kang? Founder The Track ya. Iya, salah satu founder The Track. Kalau teman-teman kita di sini belum tahu The Track itu apa, boleh jelasin dikit Kang? Ya, The Track itu kepanjangan dari Depok Trail Running Academy. Jadi Jadi waktu itu konsepnya kan kalau di daerah lain misalkan di Bandung tuh udah ada Bandrek sih. Iya, Bandrek, legend tuh Bandrek. Gitu. Nah, kalau untuk Jakarta itu belum ada komunitas yang lebih spesifik ke trail running. Oke. Gitu. Jadi banyak running community banyak, tapi umumnya lebih ke road. Lebih ke road ya. Sedangkan kan penggiat trail running ini kan udah lumayan banyak gitu ya. Banyak banget. Lihat dari event-eventnya kan betul. udah mulai banyak, apalagi sebelum pandemi itu rasanya hampir 1-2 bulan sekali itu pasti ada event trail running gitu. Yang saya ingat tuh BTS tuh terakhir berapa ribu ya, ada 1.500 ya kalau nggak salah ya. Lebih kayaknya lebih ya. BTS tuh banyak BTS Rinjani BTS. tuh event yang eventnya pesertanya selalu banyak gitu ya. Nah waktu itu belum ada wadahnya buat orang kalau mau berlatih trail running gimana sih gitu. Karena kan latihannya trail running ya ada perbedaan sama road gitu. Walaupun sama-sama lari, tapi kan medianya beda, peralatannya beda. Benar banget. Nah, itu yang mau saya pelajari di sebenarnya tahun kemarin tuh Kang Agi itu kan sempat ke Mont Blanc ya, UTMB ya. Itu Run TV mau kesana juga tadi itu Kang. Kita mau lihat tuh dan mau jajal, itu sebenarnya mau jadi salah satu liputan yang khusus banget buat trail karena wah kalau trail harus yang nge-kick dulu nih. Betul. Kita langsung ke UTMB ternyata pandemi masih terus juga Covid. Kita mau tanya-tanya nih, kemarin gimana sih itu kan bisa masuk ke sana gitu kan, kita iri banget loh, kemarin. Untung nggak berangkat. Karena kalau berangkat, karantinanya. Karantina. Jadi proses untuk berangkatnya jauh lebih susah. Jadi kemarin kayak UTMB kemarin itu saya pergi ke eventnya UTMB untuk yang ketiga kali. Jadi 2015 saya ikut UTMB, 2017 saya ikut PTL. PTL itu masih rangkaiannya UTMB, hanya jaraknya beda. Jadi kalau UTMB jaraknya 170, PTL jaraknya 300 kilo. 300 kilo. Wow, luar Terus biasa. Kemarin UTMB lagi dan rencana insya Allah tahun ini PTL lagi. Tahun ini PTL lagi. UTMB PTL. Proses untuk dapetin visanya repot. Karena waktu itu kan Indonesia masuk ke dalam red country. Jadi negara yang karena kan memang waktu itu COVID-nya di kita lagi lumayan tinggi. Tinggi-tingginya gitu lagi tinggi-tingginya. Jadi waktu itu untuk dapetin visa tuh setengah mati saya, last minute banget. Baru keluar visanya, itu pun akhirnya minta tolong sama temen yang punya pengaruh lah gitu. Pengaruh. Iya. Agak gitu lah ya. Karena sebenarnya proses pengajuan visanya udah berusaha normal. Jadi kalau pengalaman sebelumnya itu 2 minggu ngajuin visa itu udah keluar. Bahkan biasanya belum seminggu aja tuh udah keluar. Seminggu ya. Nah, kemarin itu udah ngajuin 2 minggu sebelum. Sampai kelewat, sampai tiketnya udah mau berangkat. Visanya belum keluar. Deg-degan dong, tiket bisa angus kan Pasti, karena kepepet akhirnya minta tolong temen lah gitu ya. Untungnya dapat terus bisa berangkat. Gitu. Di sana pun lebih ribet lah. Kalau pas lomba sih sebenarnya relatif sama lah. Cuma tambahannya adalah setiap masuk checkpoint suruh pakai masker, yaitu nggak terlalu ini. Iya, cuma pas mau pulang
ya itu pas mau pulang kan harus ini dulu tes ya. lagi ya, PCR lagi segala macam ya, PCR. Gitu. Jadi kita waktu itu abis finish mau PCR di Chamonix-nya, di tempat di venue-nya, kita nginep di Chamonix dan venue kan memang di Chamonix. Itu semua rumah sakit fasilitas kesehatan tutup karena kalau di sana itu Sabtu Minggu semua tutup. Jadi kita mau PCR harus keluar kota, jadi harus keluar negeri bukan. Jadi dari Chamonix itu kan Prancis. Kita PCR-nya ke Swiss, ke Geneva gitu. Jadi habis kebayang tuh habis lari 30-an jam sekian sampai langsung PCR ke Geneva gitu. PCR ke Geneva terus balik lagi ke Chamonix. Waduh, jadi waktunya banyak kebuang buat yang kayak gitu-gitu lah. Buat gitu. yang buat ya tes kesehatan seperti itu ya. Betul. Sampai sini karantina lagi. Aduh. Jadi waktunya habis untuk proses itunya tuh panjang lah. Aduh, karantina tuh benar-benar sih Bang. Karantina tapi nggak sampai 10 hari kan. Waktu itu masih 7 hari. Saya 10 hari. Nah, bayang itu kalau 10 hari. Kebayang seperti apa itu karantina seperti apa. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang Swiss, emang Swiss tuh kemarin saya juga lihat pas di Dubai itu emang asik banget sih. Jadi mereka tuh bawa, kalau Indonesia kan bawa kayak kerajinan segala macam gitu ya. Kalau ngelihat di episode yang Ran TV yang ekspor Dubai itu di situ mereka ada Expo 2020. Di Swissnya tuh mereka kayak membawa pegunungan Swissnya di satu ruangan. Jadi kita masuk tuh yang benar-benar wah banget gitu ya, benar-benar. Memang keren banget sih itu Swiss, keren banget gitu. Apalagi di Prancisnya ya kan. Gitu sih. Oke, waktu itu nah satu lagi yang saya tanyain itu kan kenapa dari pihak pemerintah tuh nggak support para atlet kita sih kalau misalnya ke UTMB segala macam gitu sih. Ya itu juga sebenarnya pertanyaan banyak orang ya gitu ya. Kemenpora nggak terlibat gitu kah? Kenapa? Ya kita kan pergi sebenarnya ya bawa negara, bawa bendera Indonesia lah gitu kan. Kita pergi sebagai orang Indonesia yang berlomba di sana gitu ya. Cuma mungkin sih karena trail running ini kan bukan cabang olahraga yang berada di bawah naungannya FASI ya gitu. Beda seperti maraton, half marathon, 5K, 10K atau sprint gitu-gitu kan olahraga-olahraga yang memang berada di bawah naungannya FASI. Sedangkan kalau trail running ini setahu saya itu dia adanya di bawahnya BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Gitu. Saya malah baru dengar tuh BOPI malah. Ya, jadi ya karena tidak berada di bawah FASI artinya juga tidak berada di bawah KONI ataupun Kemenpora gitu ya. Sepertinya itu sih yang akhirnya membuat ya trail running ini nggak dapat dukungan dari pemerintah gitu. Tapi harusnya sih ya bisalah ada satu departemen atau apalah gitu yang menaungi itu dan memberikan support. Ya, itu harus sih, nih, itu harus sih. Dengan ada TV podcast ya, semoga didengar ya oleh para petinggi Kemenpora gitu ya, mungkin ya bisa disupport nih. Soalnya kan kita lihat kalau di UTMB itu benar-benar eventnya wah itu ngelihat di videonya itu benar-benar keren banget Kang beneran gitu. Karena UTMB itu kalau di trail running itu seperti olimpiadenya lah gitu ya. Karena kan kembali lagi trail running itu bukan cabang olahraga yang dipertandingkan seperti maraton yang dipertandingkan di Olimpik gitu ya. Nah, UTMB ini seperti Olympics-nya kalau buat trail runners karena proses untuk bisa mengikuti ini sebenarnya hampir sama. Jadi ada kualifikasinya, jadi nggak sembarang orang mau ikut gitu ya. Dia punya duit dia ikut ya nggak bisa gitu karena ada kualifikasi, harus proses ngumpulin poin segala macam. Poinnya udah terkumpul juga ada ballotnya lagi, ada undiannya lagi. Jadi ya prosesnya sebenarnya sih kalau saya lihat mirip-mirip proses kalau orang mau ikut Olimpik lah gitu. Ada seleksinya segala macam. Berarti saya belum bisa ikut dong ya. Bisa ya. Karena prosesnya panjang tuh ya segala macam ya. Sementara aduh ini badan tahun 2022 ini benar-benar saya naik 20 kilo nih kan. Ya. Kan ruang geraknya dibatasi. Itu dia, tapi saya salut banget sama Kak Agi kalau kalian follow IG-nya Fandi Agi ya, Fandi Ahmad ya kalau di IG. Fandi Agi di IG-nya. Dia tuh rutin latihan setiap hari, rutin banget. Kalau di IG story itu bisa jadi motivasi banget
kalau boleh tahu dibocorin dikit tukang latihannya untuk jaga performance tuh seminggu aja deh, gitu. Berapa kali latihan sih? Kalau saya olahraga, saya bilangnya olahraga ya, karena kalau latihan lebih spesifik untuk menghadapi lomba. Tapi kalau olahraga ya maksudnya olahraga biasa lebih untuk jaga kondisi gitu. Karena nggak selalu juga olahraganya untuk latihan, lebih banyaknya olahraganya ya untuk jaga kondisi aja. Kalau latihan, kalau udah mendekati lomba misalkan 2-3 bulan dekat lomba baru latihan gitu. Tapi selebihnya lebih ke maintain gitu ya. Maintain saja. Ya kalau ininya sih saya biasanya latihan olahraga itu 21-31. Jadi 2 hari latihan. 21 tuh. Ingat-ingat tuh 21-31 tuh. Mirip-mirip squad bola ya, strategi bola tuh ya. Gimana betul? Jadi sederhana. Jadi cuma 2 hari latihan, 1 hari rest, 3 hari latihan, 1 hari rest gitu. Oke, itu benar-benar patut ditiru sih. Tapi kalau olahraganya tuh saya lihatnya tuh lebih ke kayak apa ya? Kayak kemarin tuh ada tali ya, lompat tali, skipping, betul banget. Terus juga ada ya lebih ke squat banyak kan ya Kang ya, kalau lihat saya ngintip-ngintip ke jadi sama abs ya, lebih ke abs ya. Kalau latihan itu biasanya fokusnya beda-beda gitu kan. Ada yang memang fokusnya ke endurance. Kalau latihan atau olahraga yang fokusnya ke endurance biasanya lari dengan mileage yang jauh gitu ya, atau bersepeda dengan mileage yang jauh atau kilometer yang jauh, atau berenang gitu ya. Itu kan olahraga atau latihan yang lebih untuk ke endurance, ke daya tahan gitu. Tapi kalau kayak skipping itu sebenarnya lebih untuk agility. Ya, kelincahan, karena kalau buat trail running agility itu penting banget. Tapi saya pernah coba loh itu tahun 2019 ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum pernah skipping, tiba-tiba langsung skipping, pasti kram deh. Pasti skip lah. Pasti skip. Soalnya benar-benar kram itu waktu itu saya cobain ya. Waktu itu punya Kang Agi juga deh waktu itu latihan bareng derby ya kalau nggak salah ya di UI, tiba-tiba itu langsung kenceng semua itu kan. Padahal itu larinya udah rutin ya, rutin tapi skippingnya belum pernah waktu itu kan. Jadi kita cobain aja gitu, tiba-tiba langsung banyak keramnya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini kalau teman-teman belum tahu, Fandi Agi ini atau Kang Agi, ya, dia adalah seorang trail runner, terus juga mountainer ya Kang ya? Mountainer, terus udah climber juga, terus juga director dari Path Adventure. Ntar kita jelasin satu-satu nih. Terus juga ada tim Garmin ternyata ya Kang ya. Kenapa pilih Garmin Kang? Kita langsung jamnya dulu deh. Kenapa pilih Garmin Kang? Kenapa nggak merek satunya gitu kan? Kenapa pilih Garmin? Jadi kan sebenarnya kalau brand, setiap brand itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau untuk navigasi, karena kalau Garmin ini kan basicnya adalah alat navigasi. Ya, kalau teman-teman tahu gitu ya. Kan GPS lah, GPS, gitu ya, GPS betul. Gitu. Jadi memang kalau untuk akurasi satelit, kemudian akurasi ya lokasi segala macam, Garmin tuh paling akurat karena memang dia basicnya di situ, gitu. Kalau yang lain kan ya dia basicnya di yang lain gitu ya, seperti brand lain. Iya, betul. Dia lebih ke outdoor gitu ya. Jadi mungkin dia punya ketahanan yang lebih kalau untuk outdoor activity gitu. Betul. Kemudian ada lagi brand yang satunya lagi, dia basicnya lebih ke untuk olahraga. Gitu ya. Jadi dia kalau untuk mungkin kayak untuk menghitung kalori, untuk kapan rest, kapan itu mungkin brand itu lebih capable lah ya. Lebih akurat gitu. Tapi kalau Garmin ini, karena kan kalau lomba di Indonesia ya mungkin teman-teman tahu gitu ya. Markingnya minim, jadi hampir semua lomba itu seperti self navigation. Jadi kemampuan navigasi, peralatan navigasi itu penting banget. karena nyasar ya udah kelar ya gitu ya. Gitu. Jadi soal nyasar, ntar yang cerita tentang climber, director sama yang lain ntar dulu kita cerita tentang nyasar. Pernah nggak sih nyasar kalau di saat race itu kan pengalaman yang paling wah ini lombanya kok
gini ya gitu. Di luar ataupun di Indonesia bebas deh, kalau di luar mungkin di luar dulu kali ya, kita koneksi di luar dulu kali ya. Di luar sejauh pengalaman saya ikut lomba di luar nggak pernah nyasar karena bedanya kalau di luar itu rute lari itu adalah memang rute yang sudah permanen. Dan kemudian itu dijadiin rute lomba gitu, seperti UTMB. UTMB itu 170 kilo, itu adalah memang rute namanya Tour du Mont Blanc. Jadi kalau orang hiking itu memang rute yang dipakai itu. Cuma itu aja terus ya. Itu rute itu kan rute yang melingkar, itu memang rute yang dirutin atau udah baku dipakai orang-orang yang hiking di sana itu udah puluhan tahun lalu. Jadi markingnya jelas. Nggak usah pakai jam juga nggak bakal nyasar kalau di sana mah. Gitu. Tapi kalau di Indonesia kan banyak rute yang baru mau lomba dibikin. Ya, jadi benar. Kadang nggak jelas ini benar bukan ya, ini bukan rutenya gitu, karena kan hanya rintisan gitu hanya rintisan. Sign-nya itu kurang atau gimana tuh Bang? Banget. Tapi mungkin ya beberapa kejadian ini sign-nya tadinya ada markingnya tadinya ada. Cuma karena sama masyarakat dipindah-pindahin, itu yang bikin bingung gitu. Kalau hilang marking masih lebih ini ya, jadi kalau markingnya nggak ada kita masih ini, tapi kalau markingnya pindah itu yang lebih bingung. Karena nanti dia si GPX di jam kita bilang ke sini, tapi kita lihat markingnya ada di sana. Misalnya ke kiri itu markingnya ada di sebelah kanan gitu kita jadi bingung. Ini yang benar yang mana gitu ya, tapi kata GPX ke kiri, tapi kita ngelihat markingnya ada di situ tuh gitu. Itu kejadian kemarin yang event di Mandalika kan gitu. Gitu, jadi markingnya nggak ada, dia di GPX rutenya ke sini, tapi ngelihat kok di situ ada markingnya gitu. Gimana ya, kita ambil ke situ takut ke sini ikutin ini takutnya nyasar gitu. Itu harusnya sih ya marking itu jangan sampai pindah-pindah. Nah, ini PR-nya mungkin juga jadi PR-nya race management gitu karena saya beberapa kali melihat sepertinya masyarakat itu kurang dilibatkan, sehingga mereka tuh merasa bukan acaranya, bukan acara gitu dia gitu. Terus dia juga nggak gitu tahu kalau marking itu dipindah-pindahin itu bisa berakibat fatal banget ya gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh anak kecil deh, kemarin di Mandalika tuh sampai di depan rumah, saya udah sini, dari sini kemana lagi markingnya, saya bilang gini. Saya puter-puter, mana tengah malam kan gitu. Mungkin tuh orang yang punya rumah bingung kali, saya sangkain mau nyolong kali ini, muter-muterin rumah gitu. Dia keluar akhirnya ditanya, ngapain gitu. Saya nyari ini rutenya kemana? Oh ini tadi markingnya dipindahin sama anak saya. Saya udah puter-puter di situ, ini kemana jalurnya, saya bilang gini, ke sana. Terus nggak ada jalan gitu ya, ke jalan lagi nggak ada jalan. Jadi ini dipindahin sama anak saya dari bawah sana tadi. Waduh, udah puter-puter lama di situ, akhirnya balik lagi ke sana gitu. Takes time banget ya, itu nggak worth it banget sih ya kalau kayak gitu ya. Emang itu salah satu PR bagi teman-teman race management ya, yang mungkin ngadain race trail ya Kang ya. Iya betul. Jadi memang kalau bisa libatin masyarakat, minimal masyarakat itu tahu sedang ada event di situ. Benar banget. Syukur-syukur sih mereka support, karena kalau lihat UTMB itu lowongan untuk volunteer-nya aja itu udah dibuka dari setahun sebelum, dan itu orang benar-benar support. Makanya saya bilang ikut UTMB 170 kilo nggak bakal nyasar, karena di atas gunung itu banyak orang, dan mereka pada saat event itu sengaja naik ke atas untuk memberi support. Catatan buat teman-teman para apapun lah, race management apapun lah ya, mungkin buka volunteernya setahun sebelumnya gitu. Bener banget ini keren banget sih, ini sih banyak ilmu yang diambil dari sini. Nah selain kemarin di Mandalika, tapi so far Mandalika bagus kan teman? Mandalika ya untuk event pertama kali ya lumayan lah. Lumayan. Apalagi kan saya mau bilang kasih rate dari 1 sampai 10 gimana, gak enak jadinya nih. Ya kita ngerti lah, selama pandemi ini kan nggak ada event. Iya, betul banget. Mungkin
skip nggak ada event 2 tahun, bolong-bolong wajar lah gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya untuk event yang pertama kali dan karena nggak ada event dari itu, kalau menurut saya sih Mandalika cukup lumayan bagus lah bagus, gitu ya. Kan dari pantai terus ke atas ya kalau nggak salah ya. Ya lewatin bukit-bukit di pinggir pantai lah gitu ya. Cuma memang problemnya di marking itu gitu ya. Terus ya mungkin juga karena nggak melibatkan masyarakat, jadi bisa tanya sama peserta. Kita tuh banyak digonggongin anjing karena sepanjang jalan di sana tuh banyak banget anjing. Nggak cuma di Bali ternyata ya. Iya. Di Mandalika juga banyak. Anjing liar atau anjing punya warga? Punya warga. Oh, punya gitu. warga. Dan cuma kan saya pikir kalau misalkan warganya dilibatkan atau diberitahu, ya paling nggak mereka bisa ngamanin anjing. Bali Marathon. Contohnya seperti itu ya mungkin gitu ya. Juga, kemarinnya banyak, tiba-tiba pas Bali Marathon kosong aja ya nggak ada. Itu kayak gitu. Kita perlu dicontoh itu benar banget. Karena ya satu sisi mungkin bisa nambah kecepatan kalau kita kayak gitu. Pasti. Tapi kalau sepanjang jalan ketemu itu ya lama-lama kita nggak kuat juga lari terus-terusan gitu. Menghindari anjing gitu. Jiper kan. Juga lama-lama ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi sekitar Mandalika. Terus lanjut lagi nih, saya lihat di sini ini 2015 The North Face 100 nih kan di Thailand. Ya. Ini masih muda banget kelihatan. Sekarang udah tua banget ya. Enggak sih, nggak ada rubahannya di sini mah. Boleh ceritain dikit gak kalau ini kan yang di The North Face 100 ini? Iya, kalau masalah North Face 100 itu event trail running pertama saya di luar gitu ya, karena waktu itu sebelum UTMB 2015. Saya pergi ke sana. Jadi mungkin buat latihan atau gimana kan? Ya buat latihan ya, buat belajar juga karena kan belum pernah ikut event di luar sebelumnya gitu kan. Jadi ya kan Thailand relatif lebih dekat gitu ya. Ya waktu itu sih pergi ke sana ya lebih pengen tahu sih kalau trail running di luar gimana sih gitu ya. Akhirnya berangkat ke sana. Ya kalau ditanya rutenya menarik atau enggak, jawabannya enggak menarik. Semenarik Indonesia enggak? Kan di sini ada tadi ada BTS kan, terus ada apa tuh Gunung Gede Pangrango kan, banyak kan. Kalau rute jauh ya dari Indonesia ya? Jauh. Karena ya kan tahu lah Thailand tuh nggak punya gunung gitu ya. Jadi di sana itu cuma bukit-bukit gitu ya. Panas terus kalau saya ngelihatnya sih itu kayak lari di kebun sawit gitu. Jadi berarti karena jalan-jalan tanah aja gitu, tanah gitu. Tapi hebatnya mereka itu pesertanya banyak banget. Jadi memang mereka mengelola race-nya itu bagus. Mengelola race-nya bagus. Jadi walaupun tempatnya nggak begitu menyenangkan. Tapi mereka ngelolanya bagus. Jadi orang itu nggak nyasar. Karena race sebagus apapun kalau orang nyasar, mau sebagus apapun pemandangan gitu ya, kalau orang terus nyasar gitu karena nggak ada marking, udah nggak bakal bagus deh itu race gitu ya. Nah race di kita tuh banyak yang view-nya bagus ya, lihat Rinjani, Bromo, Tengger Semeru, ya banyak event lah gitu ya, Gunung Gede Pangrango juga bagus banget gitu ya. Itu bagus banget. Tapi kalau sekali orang sampai dia nyasar gitu ya, kekurangan makanan gitu ya. Soalnya saya support kan kebanyakan kan kalau udah 30 kilo, 70 kilo itu kan emang benar-benar kalau udah bawa aja udah habis mau gimana gitu kan. Nah itu, si Thailand ini bikin ya dia tempatnya nggak bagus, tapi pengelolaannya bagus, markingnya bagus, marshallnya bagus, water stationnya bagus. Jadi walaupun panas dia water stationnya banyak dan supply-nya bagus lah gitu, nggak kehabisan gitu ya. Karena kalau dengar beberapa cerita temen yang ikut trail running, mereka banyak yang kehabisan makanan tuh kendala katanya. Di WS ya, di water stationnya tuh terutama kalau yang masuk ke WS-nya belakangan. Kalau saya
mungkin karena saya nggak masuk belakangan jadi selalu kan, kebagian selalu 3 atas kan nggak kaki kan selalu kan. Kayak saya suka bingung kok orang komplain gitu ya soal makanan, perasaan saya sih makanannya ada gitu ya. Iya kan kebut kaki kan. Gitu. Kalau ngeliat trail running di Indonesia gitu posisi 1-2 pasti diperebutkan oleh KKG. Itu udah pasti lah kalau misalnya di maraton ada Agus Prayogo, di trail ini udahlah pasti KKG. Itu pasti gitu. Iya, itu. Coba kan saya dia kehabisan makanan. Oh, ternyata memang benar kalau buat pelari yang di belakang kadang makanan atau minumannya itu udah habis gitu. Supply-nya kurang ya. Iya, jadi kalau eventnya bagus gitu ya, pemandangannya bagus, ya kalau dia nggak dapat makan dia komplain lah tetap gitu. Pasti komplain. Kayak tadi terakhir dengar peserta BTS yang nggak dapat jersey karena COT ya Kak ya tadi ya. Sebelum kita itu pembukaan di sini Kang Anggi ngobrol bahwa di BTS sempat ada wanita yang udah COT. Tapi emang itu mepet banget sih itu teman saya. Waktu itu pas yang di gurun Saharanya itu ya, di gurun pasir. Gurun Sahara. Cuma di luar, di gurun pasir di Bromo itu udah sampai jatuh, ternyata kurang 2 menit. Itu sayang banget, harus kurang tahun depan ada pandemi. Tahun depan ada pandemi, itu gimana dong? Iya karena itu ya kalau saya lihat kan banyak orang yang dari road kemudian dia nyari challenge gitu ya, yang lebih mungkin dia 5K udah, 10K udah, half marathon dia udah, marathon dia udah gitu. Nextnya apa gitu? Oh dia coba trail running gitu. Begitu dia trail running, dia kena cut off. Dia gak dapet medal finisher, dia gak dapet jersey finisher. Padahal dia udah habis-habisan. Bisa. Gitu. Tapi itu mungkin harusnya jadi perhatian buat race management. Tadi kembali lagi ke yang si North Face Thailand itu. Kenapa dia pesertanya banyak banget? Kalau saya nggak salah waktu itu pesertanya sampai 7.000. Ya kalau untuk trail running 7.000 itu besar banget. Iya besar banget. Terakhir tuh BTS ya 1.500 lebihan itu ya. Nggak sampai menyentuh 2.000 tuh belum ada kayak Indonesia ya. Gitu. Nah, jadi ternyata mereka itu bikin race itu cut off time-nya panjang banget. Jadi orang tuh ya bisa lari enjoy atau misalkan dia baru pertama kali trail running kan dia nggak mungkin larinya kencang-kencang gitu karena kan katanya sih effortnya trail running sama road running tuh bisa 2 kali lipat gitu. Jadi kalau dia ikut trail misalkan katakan 20 kilo itu sama seperti road 40 kilo sama gitu. Kayak maraton. Itu gimana yang 30 ya? Ya itu kan tapi begitu dia lari terus kan kebanyakan kalau dalam satu event lari lebih banyak orang yang ikut itu untuk dapetin medal finisher kan ketimbang orang yang memang benar-benar ngejar prestasi atau ngejar waktu gitu ya. Itu yang perlu diperhatiin sih buat manajemen sih, race management ya. Kalau orang yang ikut trail running tuh paling ya mungkin berapa persen lah ya yang ngejar prestasi itu berapa persen aja ya kan nggak nyampe 50% malahan ya bisa dihitung ya. Paling 10% tuh udah paling besar lah gitu dan sebenarnya nggak ada ini juga ya kalau misalkan kita bikin cut off time-nya terlalu mepet gitu ya. Supaya si pengejar podium atau pengejar waktu ini akan santai-santai enggak karena kalau buat orang yang ngejar waktu ngejar podium mau 100 jam cut off time-nya kalau bisa selesai 10 jam diberesin gitu. Dia nggak akan cut off time-nya 100 jam nanti aja finishnya 99 jam nggak bakal begitu gak gitu. Mungkin. Soalnya kan ngejar posisi pasti ya. Jadi 1 2 3. Jadi sebenarnya nggak perlu juga kita bikin cut off time terlalu mepet karena akhirnya pesertanya akan jadi sedikit. Karena orang udah keburu takut kan. Iya benar. Apalagi kalau dia udah pernah ikut race itu sebelumnya dia lihat aduh cut off time-nya segini, finish nggak gitu ya, dia udah pergi jauh ke sana misalkan gitu kan,
bayar pendaftaran juga nggak murah gitu. Iya, kayak kalau boleh dikasih tahu sih sekitar hampir 1 jutaan ya kan ya. Iya gitu. Terus nggak dapat medal finisher kan nggak ada konten Instagram nantinya. Ya kan? Kalau dia dapat itu yang dicari konten Instagram. Iya, kalau dia dapat medal finisher, dia dapat jersey mini finisher. Ya dengan effort dia, dengan biaya yang dia keluarin kan dia dapat reward itu gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau buat sponsor ya kan yang dilihat itu adalah gimana ininya di sosial media. Iya, benar gitu kan. Kalau semakin banyak orang di sosmednya ya, semakin banyak orang yang finish, dia posting di sosial media terus pastikan kalau sponsor ke bawah-bawah lah gitu ya, dia foto di pasti podium 1 2 3 Kolombia. Saya jadi tanya Kolombia enak gak ya? Ya, dia misalkan foto di gate finisher pasti kan ada di gate itu ada sponsor di situ. Pasti. Iya, exposure-nya makin banyak. Sponsornya juga bisa makin banyak karena kalau lihat road itu kan ya kenapa sponsornya banyak dan hadiahnya gede gitu ya akhirnya kan. Ya karena memang pesertanya banyak. Sekarang kalau lomba pesertanya cuma 5 orang, siapa yang mau sponsorin gitu? Iya, benar. Sponsor nggak dapat exposure apa-apa gitu, sponsorin event yang pesertanya cuma 5 orang gitu. Benar banget. Nah, hal pertanyaan ini ya buat Kang Agi nih Kang. Kenapa sih nggak coba road Kang? Atau udah pernah? Dulu basicnya gimana sih? Dari awal lari dulu deh. Saya kan ya lari emang awal dia pasti di road lah ya. Kalau Kang Agi sendiri udah langsung ke Gunung Gede kah latihannya kah atau gimana? Kalau ya saya kan memang hobinya naik gunung. Ya gitu basicnya ya. emang di itu kan Mapala UI kan ya, benar ya. Gitu ya. Sebelum ada trail running ya memang suka naik gunung cepat gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip kayak trail running tapi ya peralatannya waktu itu belum seperti sekarang lah gitu. Udah ada running vest, udah ada sepatu khusus trail running. Waktu itu ya pakai tas yang kecil aja gitu kan. Terus ya sepatunya masih sepatu hiking gitu. Terus kenapa sukanya trail running? Karena nyobain sih maraton gitu pernah gitu ya. Terakhir maraton di mana? Maraton terakhir di mana ya? Saya lihat di sini soalnya nggak ada maratonnya. Lihat di sosmednya soalnya nggak ada maratonnya di sini. Saya nggak posting kayaknya. Dia postingnya tuh kayak awal di Thailand. Terus Pancawati ya kan? Pernah ikut Jakmar. Oke, Jakmar tahun berapa itu? Itu sekalinya ikut gitu ya. Cuma emang nggak dapet feelsnya nggak dapet happy ya gitu kan. Ya kan lari olahraga ya kan bukan harus selalu juara gitu, enggak gitu ya. Kita ngejalanin sesuatu kalau kita seneng ya jalanin gitu ya, nggak harus juara kan. Saya juga di trail running pun sebenarnya sama gitu. Ikut lomba ya kan, kalau lihat di sosial media saya juara nggak juara saya posting aja gitu karena dapat happy-nya gitu karena olahraga pasti ada endorfin, pasti bikin happy gitu ya. Tapi pasti kalau ngejalaninnya nggak seneng, nggak enjoy ya gitulah. Nah saya nggak dapat enjoynya kalau lari maraton di road gitu. Tapi kan orang kan ininya bisa beda-beda gitu. Pasti beda-beda. Ada yang enjoynya kalau di road, kalau di trail dia nggak enjoy give up. Ya benar. Ada yang sampai 6 World Major Marathon segala macam gitu kan. Gitu. Nah kalau saya ngerasanya saya nggak enjoy di road gitu karena ya pemandangannya gitu aja gitu ya, kota lagi gitu ya, aspal lagi gitu. Dan kalau kita di trail running kan macam-macam pemandangannya, kita bisa lihat beberapa gunung, bisa lihat ya kayak kemarin Mandalika ada pantai, ada macam-macam gitu. Jadi karena hobinya naik gunung, sukanya di alam, ya walaupun capek tapi enjoy gitu. Jadi ya capeknya agak kurang dikit lah gitu karena enjoy ngejalanin. Terus juga paru-parunya pasti lebih bersih ya.
Iya, mudah-mudahan. Harusnya sih ya, karena harusnya kan, lebih bersih sih, cuci paru-paru kan. Kalau teman-teman iya, bilang ke Gunung Gede, cuci paru-paru yuk, cuci paru-paru gitu dulu kan. Tapi mungkin kalau maratonnya di Berlin mungkin happy kan. Karena nyobanya itu beda lagi kan, beda lagi. Karena nyoba maratonnya terus di Jakbar, kita balapan sama motor, balapan sama bis. Ya rasanya sih semua juga. Itu ras banget sih kalau Jakbar itu, tapi ya hebatlah Jakbar lah. Iya gitu. Malah cobain yang berarti harus cobain besok di luar dulu di Gang Maraton di New York, Berlin, atau mungkin di mana gitu. Siapa tahu ada sponsor yang mau sponsorin ini atlet tidak berprestasi. Enggak lah, ini prestasinya mah segudang gini mah, bukan tidak berprestasi ini. Oke, lanjut lagi Kang. Tadi kita mau jelasin ini nih Kang, selain jadi direktur di Path Adventure juga salah satu foundernya The Track. Nah, ini salah satu olahraga yang mungkin saya mau coba juga tapi belum jadi-jadi, yaitu mountaineer ya Kang ya ini Kang. Climber, Okay. Climbing. Kemarin tuh saya mau cobain, udah janjian terus sama Kang Agi nih, tapi belum jadi. Itu kenapa pilih climbing ini Kang? Iya, kalau climbing itu saya memang olahraga. udah climbing itu dari SMA. Dari Okay. SMA tuh udah climbing, begitu masuk Mapala UI ya. Salah satunya kenapa mau masuk Mapala UI karena pengen lebih serius rock climbing. Iya, jadi saya dari SMA udah manjat. Saya kan SMA di Bogor, terus kemudian waktu itu suka kan anak SMA nongkrong gitu ya. Nah, kalau saya nongkrong kebetulan di daerah Warung Jambu itu emang ada tempat climbing, jadi teman-teman saya pada nongkrong, pada tawuran, saya mah manjat aja gitu. Nah, begitu kuliah masuk UI, terus ngelihat ada Mapala UI itu merasa wah ini nih kayaknya nih wadahnya nih. Gitu. Soalnya di situ gitu ya, langsung tembus soalnya di situ. Masuk Mapala UI, di Mapala UI itu ada divisi-divisi. Jadi ada divisi rock climbing, ada divisi rafting, ada divisi caving itu telusur goa, ada diving, sama waktu itu ada satu lagi tuh lingkungan gitu ya. Jadi saya pilih divisi rock climbing. Running belum ada ya? Running belum ada. Gitu. Karena kalau running sama mountaineering itu dianggap sebagai basic lah gitu ya, basic untuk semuanya. Gitu. Jadi ikut divisi rock climbing, kemudian sempat jadi atlet juga, atlet climbing 2005 sampai 2007 tuh saya atlet manjat, atlet climbing. Ya sampai sekarang masih climbing karena kalau lihat atlet-atlet di luar kayak Kilian Jornet gitu ya, kemudian Anton Krupika itu kan memang mereka trail runners tapi juga climbers. Juga. Karena climbing itu sebenarnya latihan yang bisa dibilang inline lah sama trail running, karena dia latihan penguatan otot tapi tidak membuat ototnya itu jadi besar. Iya. Kalau kita latihan penguatan otot di gym, ototnya jadi gede-gede semua kan ya. Jadi lebih bulky gitu ya, lebih. Sedangkan kalau buat trail running gede-gede begitu nggak perlu, kecuali mau jadi binaraga ya. Kalau jadi binaraga kan harus kalau ditanya juga kemana begini jauh. Mana tuh sono harus segitu banget ya. Ada memesnya sih Mas. Memesnya lucu-lucu sih Mas kalau benar kayak gitu. Kalau trail running nggak perlu badan gede gitu kan. Kita perlu justru otot yang lebih kering ya, lebih lean gitu. Nah, climbing itu ya gitu, dia menguatkan otot tapi tidak membuat si ototnya itu menjadi besar. Iya, benar banget. Ya itu salah satu collaborate olahraga yang paling mantep lah ya buat ke para trail running juga. Running sebenarnya bagus juga buat runners juga ya berarti ya. Bagus. Sangat bagus ya. Climbing itu banyak melatih core gitu ya, terutama otot perut gitu. Ya. Makanya kalau lihat atlet manjat hampir rata-rata six pack. Pasti sih, pasti. Iya, jadi bukan karena memang dia sit up atau dia plank atau apa gitu membentuk otot perutnya, enggak. Tapi karena memang kegiatan manjat itu membutuhkan otot perut terutama gitu yang kuat, pasti dia akan kebentuk gitu core-nya. Core-nya benar-benar langsung kebentuk ya kalau udah manjat. Ya berarti emang teman-teman kalau misalnya mau kecilin perut ya udah. Salah satu olahraga yang harus di
fokuskan ya udah climbing bener. Iya, running dan climbing, itu udah dijamin jadi lah. Soalnya kemarin 2019 tuh saya running doang, ternyata perutnya emang ya masih gitu-gitu aja gitu kan. Walaupun udah abis gitu badannya, tapi perutnya masih belum kebentuk. Tapi emang harus diolah lagi gitu. Oke, lanjut lagi nih Kang. Aduh, kita langsung ke part adventure nih Kang, direktur ya Kang. Ini keren banget nih. Saya lihat di Instagramnya tuh udah ke Elbrus ya. Aduh, itu pertama tuh kemana tuh Kang dari Pet Adventure ini? Jadi Pet Adventure, saya bertiga di Pet Adventure. Oh, bertiga, oke. Jadi memang ini adalah travel yang lebih khususnya untuk adventure, gitu. Kenapa bikin ini? Karena sebenarnya sebelum dibikin perusahaan gitu ya, sekarang kan udah jadi PT gitu. Oh, jadi PT. Dari 2016 sih udah jadi PT gitu ya. Sebelumnya ya memang saya suka nganter orang naik gunung. Kayak ke Papua tuh ke Kartens, ke Puncak Jaya gitu ya. Ada Kartens, ada Puncak Jaya. Orang sering bilangnya gunung paling tinggi di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya. Gunung Jayawijaya. Enggak, Jayawijaya itu nama pegunungan gitu. Nama puncaknya ada Puncak Jaya, ada Puncak Kartens Piramid. Kalau dulunya memang Puncak Jaya lebih tinggi. Gitu, karena Puncak Jaya kan bersalju gitu ya. Tapi sekarang udah semenjak udah beberapa belas tahun atau mungkin ya ada 20-an tahun, Kartens itu lebih tinggi dari Puncak Jaya. Karena kalau Kartens itu tebing. Dia tebing, ketinggian dia tidak berkurang. Kalau Puncak Jaya itu gunung salju. Jadi begitu saljunya habis, gitu ya gunungnya jadi pendek gitu. Jadi lebih pendek lah, bukan jadi pendek. Jadi terakhir naik ke sana kapan kan? 2019. Karena saya setahun itu paling enggak 3 kali itu pasti ke sana. Gitu untuk nganter orang gitu ya, untuk guiding. Jadi udah dari 2005 itu saya ke Kartens beberapa kali, tapi belum bikin perusahaan kan. Gitu. Terus ada teman yang ngajak, "Ayo udah kita bikin perusahaan aja gitu." Toh permintaannya udah ada gitu ya, banyak ya, semakin banyak permintaannya gitu ya. Gitu. Kenapa nggak diseriusin aja dibikin perusahaan gitu. Kita bikin perusahaan. Ya tadinya yang dari awalnya cuma ke Kartens aja, tapi terus kemudian kan turnya jadi ada permintaan ke Elbrus, ke Kilimanjaro, ke mana lagi, ada ke Himalaya, kayak macam-macam lah gitu jadinya. Gitu. Ya udah, itu berkembang berdasarkan permintaan. Terus kita juga bikin paket-paket kira-kira gunung-gunung mana aja yang bagus untuk didaki gitu. Kayak nanti saya bulan Mei besok mau ke Denali, Alaska. Biasa. Sesuai ini aja permintaan gitu. Sesuai permintaan ya, benar-benar banget. Tapi untuk orang-orang Indonesia ya, kayak saya tuh kan saya tuh nggak kuat dingin tuh kan. Itu saya nggak kuat dingin gitu. Untuk ngadepin situasi dingin misalnya kayak di puncak itu tadi Jaya tadi, itu gimana ya? Kalau sekarang sih teknologi peralatan udah canggih-canggih lah gitu. Jadi saya justru salut sama pendaki-pendaki zaman dulu gitu ya. Kemarin saya baru lihat tuh video pendakian Everest pertama kali. Ntar kita coba kasih cuplikannya ntar. Pakaiannya masih minim, terus pasti juga kebayangnya itu barang-barang itu berat lah gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan kayak down jacket itu udah ringan dan hangat banget gitu ya. Jadi udah banyak banget pakaian yang bisa nahan sampai minus 60 itu udah ada gitu. Iya. Jadi kalau nggak ngaruh ya dari kaki sampai tangan tuh benar-benar ngaruh. Selama kita layering-nya benar, karena kan kalau naik gunung kan harus 3 layer gitu ya. Ada yang first layer-nya misalkan pakai base layer atau long john gitu, second layer-nya dia pakai fleece atau dia pakai down jacket, kemudian nanti pakai windbreaker. Selama layering-nya benar dan ya pakaian yang dipakai memang sesuai untuk itu gitu ya, aman ya, pasti aman ya. Minus 60 pasti aman ya. Aman gitu. Asal jangan kita buka-buka gitu ya. Kalau kita buka-buka ya bisa, misalkan kita sering-sering buka sarung tangan ya bisa frostbite gitu, karena terpapar salju kan gitu. Tapi kalau teknologi untuk
nahan dingin sih sekarang udah banyak gitu. Pakaian-pakaian itu udah banyak lah gitu. Bahkan ada kayak gel yang misalkan kita taruh di tangan, tangan kita jadi anget gitu. Yang belum ada adalah teknologi untuk ngebesarin paru-paru. Jadi nggak ada tuh satu teknologi yang bisa buat pompa VO2 max gitu. Jadi tetap harus latihan. Kalau itu nggak ada obat istilahnya, nggak ada obat gitu. Ya, benar. Kalau pakaiannya kita bisa dinginnya kita bisa tangani, tapi kalau tipisnya oksigen nggak ada obat ya. Memang harus latihan supaya VO2 max-nya kita besar gitu, kapasitas paru-parunya besar. Jadi dengan oksigen yang makin tipis kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Biasa sekali ya teman-teman ya. Ini yang baru banget nih di Dan TV dia itu ya, Trail Runner ya, ini baru banget. Besok kita bakal coba komunitasnya. Kita ketemu dulu sama Kang Fandi Aginya dulu nih, tanya-tanya dulu nih. Untuk 2022 bakal ikut lomba apa lagi selain UTMB? Lomba ya maunya sih semua lomba yang trail ya yang waktunya pas bisa diikutin gitu. Cuma memang kayaknya kalau lihat schedule-nya kayak kemarin tuh lihat Rinjani itu rasanya bulan Juni ya, awal Juni. Nah kalau jadi kemungkinan saya di tanggal itu masih di Alaska gitu. Terus BTS sih kayaknya kalau masih November masih kekejar. Masih kejar BTS ya. Saya podium lagi Kang ya. Amin. Sama podium lagi. Kan terakhir podium 2. Podium 2 ya. Podium satunya udah almarhum. Iya udah almarhum. Udah push up ya waktu itu. Pas finish tuh aduh. Hebat banget itu. Terus ya GP udah mudah-mudahan bisa. Kalau GP itu karena itu event ya mungkin kalau teman-teman pernah baca ininya Kang Hendra gitu ya. Iya. F1 Sport ya. F1 Sport. Jadi GP itu memang lomba yang dibuat pertama kali untuk saya. Jadi waktu saya 2015 mau ikut UTMB, waktu itu poin saya kurang. Sedangkan kan registrasi untuk UTMB itu di bulan Desember. Jadi waktu itu Kang Hendra bikinin lomba itu memang untuk saya supaya dapat poin dan bisa berangkat UTMB. Rasanya sih waktu itu Kang Hendra pernah bikin di Instagramnya gitu ya, beliau ya. Sebentar kita lihat ini Instagramnya Kang Hendra. Lomba GP itu pertama kali dibuat untuk saya gitu. Makanya saya merasa setiap kali lomba gede Pangrango saya harus ikut, kalau bisa saya harus juara gitu. Ya memang beberapa kali event saya selalu juara di GP gitu. Karena ya istilahnya udah dibikinin lomba gitu ya, terus masa enggak inilah gitu. Enggak appreciate gitu ya Kang. Luar biasa sekali nih. Beneran nih buat Kemenpora harus support dong nih. Trail Runners ini udah membanggakan banget ini loh buat di luar negeri. Itu udah berkibar-kibar loh bener Indonesia ya di sana ya Kang ya. Betul. Kalau boleh tahu kemarin yang di UTMB terakhir itu ada 5 atau berapa trail runner ya Kang? Saya lupa itu kan dari Bandung ada Kang. Totalnya mungkin sekitar 6 ya. 6 ya kalau nggak salah. Kan kalau yang ikut kategori UTMB ada 4 ya. 5 malah sebenarnya, salah satunya itu Mas Wingky yang tinggal di Prancis kan. Jadi yang berangkat dari Indonesia saya, Arif, kemudian Rahmat Septian sama Dendi. Yang 4 berarti 5 sama Mas Wingky. Terus kalau Santi Gunawan sama Daniel, tapi Daniel warga negara Denmark tapi dia tinggal di Cirebon. Mereka ikutnya yang CCC atau OCC gitu, saya lupa ya, pokoknya yang 101 kilo. 101 kilo. Itu nggak pakai poin nih kalau itu ya? Tetap pakai poin. Ya, OCC pun tetap pakai poin. Semuanya harus pakai poin ya. Jadi kan OCC itu yang paling pendek 48 apa 50-an something gitu ya. Fix dong, saya nggak bisa ikut. Tapi poinnya dikit kali ya. Poinnya dikit ya. Tapi kan minimal harus ikut. Rasanya kalau CC itu bisa satu race finish tapi harus ultra, harus misalnya BTS gitu lah ya. BTS 30 gitu. Nggak bisa. Kan ultra itu harus di atas 42 dong kan. 70.
Iya, jadi harus ikut BTS tahun ini 70. Iya, 70. Tapi nggak boleh COT kan? Ya nggak boleh. Kalau COT kan nggak dapat poin namanya. Nggak dapat poin deh ya. Iya, poinnya kan dapat kalau finish. Berat, Pak Produser. Jadi ntar dulu lah, Kemon Blacknya kita keliput aja lah kalau gitulah. Jangan ikut race dulu lah kalau gitu tahun ini. Itu berat loh, 70 berat banget itu. Soalnya kemarin teman-teman banyak yang 30 aja COT gitu, maksudnya 70 soalnya emang itu balik lagi cut off time-nya terlalu mepet katanya. Betul. Terus tahun ini belum latihan banyak gitu kan, kayaknya aduh. Ya BTS kan masih lama, masih November ya. Masih 10 bulan. November tiba-tiba besok tuh udah November gitu kan. Ini aja tiba-tiba udah tahun 2022 gitu kan. Setahun ya itu udah 3-4 bulan latihan. 3-4 bulan latihan ya. Itu balik ke Alaska tadi Kang, besok itu bawa orang juga ke sana. Iya, berapa orang Kang ke sana? Kalau berdua aja. Berdua aja. Itu paket gitu atau gimana? Ya sih, tapi kalau yang besok lebih nemenin. Jadi kebetulan ada satu teman, dia udah 2 kali ke sana tapi belum nggak berhasil, ya gagal lah gitu ya. Nah terus dia ngajak saya untuk nemenin dia. Ya harapannya, saya juga bingung ya, saya juga belum pernah ke sana terus nemenin orang yang udah 2 kali ke sana gagal. Mungkin spiritnya beda kan? Kan? Kalau sama Kang Anggi spiritnya tuh beda kan? Gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Semoga sampai Alaska ya. Amin. Kasih program khusus juga buat ya, kita beliau? ada program latihan bareng-bareng gitu untuk dijalanin sama-sama. Tapi kan memang dia nggak tinggal di Indonesia, dia kerjanya bolak-balik gitu ya, kerja di Qatar, sebulan di Qatar, sebulan di Indonesia gitu. Jadi latihannya kita nggak, ya kalau kebetulan dia lagi pas di Indonesia kita latihan bareng, kalau enggak ya jadi jalanin program latihan masing-masing. Oke, ini buat produser katanya mau salah satunya mau ke Alaska juga nih katanya. Oh iya. Buat apa di Alaska? Ini salah satu mimpinya beliau. Wah. Mungkin bisa sama Kang Anggi dulu. Siap. Ya pastinya tadi Patagonia udah, itu cerita tentang Patagonia. Dia kalau mau jalan-jalan ke yang tempat ekstrim gitu kan, boleh langsung hubungin ke Path Adventure ya kan? Path Adventure ya, benar banget. Cuma di Indonesia ke Indonesia Kilimanjaro atau kemana aja? Kemana aja ya? Kayak Elbrus kan di Rusia, Kilimanjaro di Afrika gitu. Kemana aja sih kita ininya bisa range trip kemana aja? Range trip kemana aja ya. Tapi itu per paketnya biasanya berapa orang itu? Minimal 4 lah, karena kan supaya karena kan pasti harus cover biaya guide-nya gitu ya kan. Kalau jumlah orangnya dikit ya nanti share-nya jadi lebih besar gitu ya. Makanya kita biasanya setiap paket itu minimal 4 orang lah. Jadi biar mereka juga nggak berat gitu. Tapi semakin banyak semakin oke dong. Iya, semakin banyak orangnya ya harganya bisa makin turun gitu. Karena kan share-nya makin besar. Tapi yang harus lebih krusial tuh ya itu ya latihannya ya berarti ya. Betul, latihannya. Biasanya kita bikinin program latihan. Jadi kalau berapa bulan sebelumnya itu Bang? Minimal 3. Minimal 3 bulan, karena kita belajar untuk ngebangun fisik minimal 3 bulan lah gitu. Jadi bulan pertama istilahnya fokusnya ke endurance, ke daya tahan, bulan kedua lebih ke kekuatan sama kecepatan. Kalau bulan ketiga tuh lebih ke simulasinya gitu. Jadi kalau misalkan kayak ke kartens gitu, karena itu tebing, jadi harus latihan rock climbing, harus latihan ascending descending gitu. Atau kalau naik gunung ya banyakin latihan di gunungnya pas bulan ketiga gitu. Lebih ke simulasi sih. Berarti emang langsung nanjak langsung ke gunungnya persis gitu. Betul. Ya untuk simulasi. Iya, itu kita siapin 3 bulan gitu. 3 bulan sebelumnya. Kalau langsung bawa ke sana nanti success rate-nya jadi rendah gitu kan. Kasihan orang udah pergi ke sana habis waktu, keluarin uang terus dia nggak berhasil kan. Kasihan lah. Bener banget. Oh yang ngomong-ngomong, tahun ini katanya dikontrak perusahaan baru Kang? Congratulations. Iya, kasih. Ya sekarang kerja di La Sportiva. La Sportiva itu brand dari Italia. Oke. Terus sebenarnya sih core-nya ke sepatu climbing dan hiking gitu ya. Tapi beberapa tahun belakangan mulai concern juga ke trail running. Iya, kenapa saya
terima tawaran kerja di La Sportiva sebagai brand manager ya karena kalau saya kan memang basicnya adalah pemanjat tebing dan hiking gitu ya dan pendaki gunung lah gitu ya, mountaineer gitu ya. Brand La Sportiva ini kalau buat rock climbing, buat mountaineering itu brand nomor 1 di dunia. Gitu. Jadi kalau teman-teman suka lihat orang yang mendaki Everest, puncak gunung tertinggi di dunia, pilihan sepatunya cuma 2. La Sportiva sama brand yang satunya lagi. Gitu. Jadi La Sportiva dan La Sportiva 2. La Sportiva 1 dan La Sportiva 2. Itu brandnya sebenarnya cuma itu. Iya. Jadi ya itu kan kelihatan di situ bahwa betapa spesifiknya dia, berapa fokusnya di industri mountaineering. Kemudian kalau di rock climbing, kalau teman-teman pernah nonton film Free Solo. Alex Honnold itu atletnya La Sportiva. Gitu. Terus kalau yang ngikutin benar panjat tebing, juara dunia panjat tebing itu Adam Ondra itu atletnya La Sportiva. Juara dunia speed climbing orang Indonesia. Jadi juara speed climbing itu orang Indonesia, juara 1 juara 2 dunianya. Itu saya bulan lalu ketemu mereka di Bandung. Itu yang peringkat 1 dunia namanya Fedrik, peringkat 2 dunia namanya Katibin, itu orang Indonesia dan itu atlet La Sportiva. Jadi memang kalau untuk climbing, mountaineering ya bisa dibilang itu udah top levelnya. Kalau trail running karena memang masih belakangan gitu masih barulah memproduksi sepatu trail running. Tapi saya yakin ya dia akan mengikuti si climbing sama mountaineering gitu karena punya pengalaman yang banyak memproduksi sepatu climbing, sepatu mountaineering. Makanya ya begitu dapat tawaran itu wah ya mau banget gitu kan, tinggal gimana brandingnya di dalam negeri karena di Indonesia kan ya udah terbranding duluan gitu ya dengan brand lain. Iya benar banget. Ya gitu. Yang masuk agak itulah ya. Karena mereka lebih masif ya, maksudnya iklannya terus juga promosinya ke pelari-pelari mereka lebih masif gitu kan. Dan dengar La Sportiva pun juga saya juga baru-baru ini dengar dari beliau, dari Kang Anggi juga, mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan teman-teman sih kalau ini ya. Iya, karena ya itu La Sportiva kan brand yang udah sangat lama. Brand ini udah berdiri dari 1928. Wow. Dia nggak capek. 1928 sampai sekarang dia berdiri terus dia. Kan udah hampir 100 tahun pegal dia berdiri. Ya, jadi pengalaman dia karena udah panjang sekali ya. Pengalaman dia memproduksi sepatu, teknologi yang dipakai, material yang digunakan, yang dipilih itu memang bagus gitu. Ya bukan karena saya sekarang bekerja sebagai brand manager La Sportiva. Sebelum saya jadi brand manager La Sportiva, kalau climbing saya pakai sepatu La Sportiva. Kalau mountaineering saya pakai sepatu La Sportiva gitu. Hanya trail running karena waktu itu saya masih di brand lain. Masih di brand lain. Jadi nggak bisa pakai sepatu La Sportiva. Betul. Mungkin kontraknya belum habis juga gitu ya. Gitu. Kalau sekarang sih udah pakai La Sportiva ya, udah pakai ya, udah semuanya dari atas sampai bawah La Sportiva. Oke, nice banget. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar trail running ya, baru kenal juga, itu salah satu pilihan juga. Mungkin itu kalau mau beli di mana kan? Bisa dapat di Suka Outdoor. Oh, di Suka Outdoor. Oke, Suka Outdoor besok boleh sih taruh sponsor di sini. Betul. Bisa di Suka Outdoor, kemudian juga di Antartik, tapi Antartik itu masuknya Jakarta Timur kalau nggak salah sih. Antartik itu toko outdoor ya. Toko outdoor juga outdoor, gitu. Kemudian Jakarta, sih Jakarta sementara ada di Selatan juga. Selatan tuh di Cinere ya? Cinere juga betul. Ada toko outdoor gitu. Atau ya ke marketplace, di marketplace tuh. Iya sih. Sekarang marketplace ya paling itu ya. Tapi kan kadang-kadang kalau teman-teman lari kan kalau belum cobain tuh rasanya tuh nggak enak ya. Kalau nggak pas di kaki gitu segala macam itu nggak enak. Harus ke Jakarta sih yang paling gampang ya ke Skodor lah. Skodor di Daruwangsa ya. Oke, Skodor ya besok ya. Boleh lah mampir ke sini. Bu ini bisa langsung. Nah, siap Bu.
Langsung aja sponsorin kita. Ya, kemudian kalau di Bogor itu ada toko Esta, ada di toko Kayak juga. Kemudian kalau di Bandung itu kita ada di Eger. Egernya, oke. Di Eger. Oh, padahal di Jakarta Eger banyak juga loh ya. Belum masuk ya ke Eger ya. Nantinya ini lagi penjajakan dengan Eger yang radio dalam. Oh, radio dalam. Itu cozy banget tempatnya Eger. Jadi kita memang ada kerjasama dengan 9 flag store-nya Eger. Wow. Kalau flag store itu store yang memang store-nya Eger, yang umumnya sih dia lebih besar daripada store yang lain, dan ada Eiger Coffee-nya di situ, betul ada banget. Climbing Wall-nya di situ, gitu. Iya. Gitu. Jadi kita ada kerja sama 9 flag store. Nanti yang berikut kemarin yang di Jalan Sumatera udah, yang berikutnya ini yang di Radio Dalam. Radio Dalam. Oke, nanti kita coba kita lihat ada Activision apa dari La Sportiva. Kita bakal main juga nih ntar ke sana. Oke, nanti dikabarin. Siap. Ngomong tadi lagi itu juga jadwal atlet-atlet juga atau gimana tadi kan? Oh iya, ya kan karena sekarang kerja, jadi ya salah satu tugasnya brand manager kan ya ini ya ke branding. Kalau brand manager kan bukan jualan, karena kalau jualan ada sales gitu ya. Lebih ke ngebangun brand image, apalagi ya ternyata tuh banyak orang atau terutama trail runners itu yang belum tahu brand La Sportiva gitu. Ya, betul banget. Padahal ya brand ini kan brand yang cukup besar. Kalau di UTMB gitu aja tuh orang udah banyak yang pakai La Sportiva tuh banyak. Bahkan tahun ini beberapa event UTMB itu sponsor utamanya La Sportiva. Wow. Seperti di Italia itu ada namanya La Ferrado Ultra. La Ferrado Ultra itu sponsor utamanya La Sportiva. Oke. UTMB. Sebentar, kita lihat di sini sebentar. La Sportiva. Oh, mungkin dia bakal slide gitu ya partnersnya ya. Iya. Oke. Jadi ya itulah ngebangun brand image, kerjasama dengan kan kita ada 3 atlet atau brand ambassador. Ya, sementara baru 3, ada Rahmat Septian, Yusuf, sama Novita Wulandari. Oke, saya kira tuh Kang Anggi lagi bikin sekolah buat atlet trail runners gitu sih. Belum ya kan? Itu nanti berikutnya ya. Oke. Buat teman-teman yang mungkin hobinya trail itu kan bisa tersalurkan di situ ya. Sebenarnya kalau itu udah dilakukan di Detrack. Di Detrack ya. Jadi tadi belum selesai ya. Detrack itu dia bukan sekedar community. Bukan sekedar komunitas trail running aja kan ya. Namanya Depok Trail Running Academy. Depok Trail Running jadi bukan community, karena kalau community umumnya sih ya kayak kita kumpul bareng, latihan bareng gitu. Tapi kalau di Detrack ini memang ada beberapa sesi itu diisi latihan. Jadi kayak pernah di sini agak besok diedit nih kan. Oh iya. Ada community di sini. Ya. Trail running community, makanya saya bilang tadi community. Ternyata akademi teman-teman, jadi Detrack itu akademi. Oke. Akademi, jadi memang saya beberapa kali saya ngisi misalkan latihan uphill gitu ya. Gimana uphill pakai trekking pole, uphill tanpa trekking pole, latihan downhill, gimana caranya downhill yang cepat tapi aman gitu. Jadi terus sharing kalau kita mau race bawaannya apa gitu ya. Kan yang ada di Detrack ada lumayan banyak gitu ya. Dan beberapa udah berpengalaman lah ikut lomba-lomba trail running seperti Nia gitu kan. Dok Nia. Salah satu dokter yang ikut lari lama-lama terpincut di trail dan jadi podium ya beliau ya. Terasa kemarin terakhir podium 1 di Mandalika kan. Gitu. Next ya Dok Nia ya. Di sini ya. Iya dong. Gitu. Terus ada beberapa lah juga yang ini ada Kavi, ada ini. Jadi kita kalau kumpul bukan sekedar latihan bareng, nanti ya bisa ada sharing sessionnya gitu. Sebenarnya sih lihat itu nyontoh itu dari ada satu brand gitu ya, dia bikin akademi gitu. Juga. Jadi kalau akademi ya memang namanya akademi kan kayak sekolah lah gitu ya. Yeah. Hanya Detrack ini nggak berbayar, jadi siapa aja boleh ikutan. Ikut ya.
Nah, mungkin buat teman-teman ya, nggak ada iuran lah gitu, nggak ada iuran, ya mungkin kalau misalnya mau support segala macem, boleh banget. Atau mungkin masukin sponsor ke The Truck juga keren banget sih. Boleh. Yang pastinya untuk jadwal latihan sendiri The Truck itu kapan? Biasanya kalau yang rutinnya itu hari Sabtu sih. Hari Sabtu ya, weekend ya? Hari Sabtu di Sentul, kadang di Sentul, kadang di Gunung Gede ya, tergantung ininya aja sih. Ya kalau misalkan ini bisa follow Instagramnya The Truck, nanti bisa tanya-tanya di situ sama adminnya. Sama adminnya, betul banget. Itu seru banget sih kalau buat kalian pencinta trail runners, ikutin. Tapi saya bingung juga nih, pace-nya tuh berapa tuh? Kalau sama Kak Aki latihannya tuh kan pace-nya harus pace 5, pace 4, udah bener-bener kita baru set, dia udah di sana jauh gitu depan. Iya, nggak juga, karena kan The Truck anggotanya banyak gitu, ya. Terus pace-nya juga bervariasi gitu. Jadi kalau kita latihan biasanya kita bagi pace gitu. Oh, tetap ya, tetap ya. Ada yang sedang, ada yang lambat gitu. Kalau ini kan kita start bareng, nanti finish bareng gitu. Ya, cuma rutenya bisa kemana-mana, bisa beda-beda tergantung pace-nya. Karena kan kadang ada yang memang ya lagi mau fokus buat latihan ini benar gitu. Banget, benar jadi banget. Ya dia rutenya bisa beda gitu, waktunya bisa beda. Karena kalau beda, bener banget. Kalau digabungin semua nggak bakal bisa. Ada latihan pasti nggak ada latihan. Sama seperti road seperti itu juga sih. Jadi jangan takut ditinggal di hutan, jangan takut ditinggal di gunung, nggak juga, tenang aja. Buat teman-teman yang mungkin baru juga di dunia trail, langsung follow The Truck. Itu dari mana aja boleh. Kalian mau dari Tangerang, mau dari Bekasi, boleh banget. Nggak harus dari Depok. Nggak harus dari Depok. Karena kenyataannya lebih banyak yang bukan orang Depok. Iya betul. Iya. Kebanyakan orang mana kan? Banyak orang Jakarta. Orang Jakarta ya. Karena kan kita latihannya nggak di Depok kan, latihannya malah di Sentul. Jadi orang dari mana aja bisa gabung. Oke. Mungkin besok bisa diperbaharui jadi Indonesia Trail Academy kali ya. Ada permintaan itu. Udah ada ya. Jadi waktu pertama bikin The Truck itu dari salah satu anggota ALTI, Asosiasi Lari Trail Indonesia, minta ini dibikin aja jadi Indonesia Trail Running Academy ya. Kalau itu urusannya ALTI lah, bukan urusannya kita. Beda ya. Iya, kalau kita yang bikin ya nanti berat lah itu tugasnya gitu kalau bikin kayak gitu. Ini sekarang lingkupnya Depok aja, walaupun kenyataannya ya bukan hanya orang Depok ya. Mungkin kalau misalnya ada sponsor gitu kan, biar jadi nggak berat gitu ya kan, itu pasti diringankan jadinya kan, seperti itu kan. Kalau Indonesia itu kan maksudnya udah skala nasional ya, tingkat nasional. Mungkin ya balik lagi ke kementerian atau segala macam, itu bisa berkolaborasi lah di situ, kita cari mungkin nanti dukungannya di situ biar terwujud ya kan ya. Betul. Untuk atlet-atlet trail running berikutnya gitu sih. Oke Kang. Thank you banget kan buat waktunya Kang kesini Kang di Run TV Podcast. Aduh, thank you banget. Ini the first Run TV Podcast dan kita langsung bahas trail running. Dan akademinya juga gak apa-apa, oke. Kita besok bakal bahas sama siapa lagi. Mungkin sebelum kita close, mungkin ada penyampaian khusus dari Kang Agi untuk trail running kah, atau untuk brand kah, atau untuk mungkin membangun badan ya di kala pandemi ini, itu bagaimana? Silakan Kang Agi. Waduh, panjang tuh Kang. Panjang. Saya kasih waktu setengah jam deh. Enggak. Ya mungkin lebih spesifik ke trail running ya, karena kan sekarang ya tahun ini kelihatannya event-event udah mulai jalan on ya. lagi ya, udah mulai jalan lagi. Betul. Jadi ya buat teman-teman yang mau ikutan event-event trail running ya benar-benar dipersiapkan, karena memang 2 tahun pandemi itu banyak yang bikin orang jadi kurang latihan segala macam gitu, tapi saya punya spiritnya tuh tetap gitu ya. Jadi misalkan sebelumnya dia udah pernah ikut lomba 100K. Terus sekarang dia mau ikut lagi 100K, harus mulai ngukur lagi gitu, karena 2 tahun latihan yang kurang bisa jadi membuat kondisi fisiknya menurun gitu. Jadi benar. lebih bijak melihat kondisi tubuh ya, yang itu lebih listen to your body gitu ya. Benar banget. Dilihat kira-kira tubuhnya siap nggak untuk mengikuti lomba itu.
Kalau emang siap go ahead gitu, tapi ya pertimbangan pasti kalau ada latihan yang kurang segala macem. Jadi ya persiapan yang lebih bagus aja sih supaya lomba-lombanya yang diikutin tuh nggak bikin kapok. Oke. Tepuk tangan dong buat Kang Agi. Semoga besok di UTMB jadi juara, masuk podium, terus juga PTS podium juga. Amin. Oke, ini salah satu idola banget deh kalau di trail runner. Makanya kalau lihat Kang Agi naik podium tuh udah langsung tuh udah keren banget lah. Soalnya saya nggak mungkin. Jadi harap aja di Kang Agi aja udah. Iya. Oke. Kalau gitu kita close buat session Run TV Podcast kali ini. Thank you banget. Tetap stay tune di sini di Running Television. Yang pasti besok sama siapa lagi? Tetap di sini di Run TV Running Television. Ya.